Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Demin di Bertani Cabai. Pada hari ini tanaman cabai ORE 212 memasuki usia 60 hari setelah tanam. Pada video kali ini Demin akan melakukan pemupukan yang kelima. Kali ini Demin menggunakan NPK Grower dengan dosis 3 sendok makan untuk 5 liter air. Demin juga menambahkan pupuk karet plus boroni dengan dosis 2 sendok makan untuk 5 liter air. Demin melakukan pemupukan dengan sistem kocor, dosisnya 100 ml per tanaman. Pada video kali ini Demin mau membahas tentang ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan tanaman. Hormon ini adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dikutip dari laman Cebex Kementerian Pertanian RI, dalam kadar sangat kecil, fitohormon dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan atau pergerakan tanaman. Hormon tumbuhan atau fitohormon ini selanjutnya dikenal dengan nama zat pengatur tumbuh plant growth regulator, untuk membedakannya dengan hormon pada hewan. Saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT, yaitu auksin-auksine, sitokinin-kitokinina, giberelin-giberelin, GAI, etilena-etena, ETH dan asam abisat abscisik acid ABA. Auksin, sitokinin, dan giberelin bersifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Adapun etilena dapat mendukung maupun menghambat inhibitor pertumbuhan. Berikut beberapa ZPT yang banyak ditemukan saat ini. Pertama, auksin. Auksin merupakan ZPT yang berperan dalam perpanjangan sel pucuk atau tunas tanaman. Selain memacu perpanjangan sel yang menyebabkan pemanjangan batang dan akar, peran auksin lainnya adalah kombinasi auksin giberelin memacu perkembangan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada kambium pembuluh, sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang. Auksin memengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar, perkembangan buah, dominasi apikan, fototropisme dan geotropisme. Auksin sering dipakai pada budidaya tanaman untuk menghasilkan buah tomat, mentimun, dan terong tanpa biji. Yang kedua adalah sitokinin. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel sitokinesis. Senyawa dari golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Sitokinin alami misalnya kinetin dan zeatin. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif terutama pada akar, embrio dan buah. Sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut oleh xilem menuju sel-sel target pada batang. Kinetin banyak ditemukan pada bulir jagung muda, sedangkan zeatin banyak ditemui pada air kelapa. Sitokinin berperan dalam mempengaruhi dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan, dan menunda penuaan. Yang ketiga adalah giberelin. Giberelin dalam pertumbuhan tanaman adalah mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Giberelin dikenal juga dengan nama asam biberelat dan dalam pembelahan sel dan atau perpanjangan sel tanaman. Giberelin juga berperan dalam memacu pembungaan pada beberapa tanaman, mematahkan dormanisasi biji serta memacu perkecambahan biji. Yang keempat etena. Etena atau dikenal juga dengan nama etilena merupakan zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruang. CONTOH adalah pengkarbitan pada pemeraman akan usaha pembentukan asetilena atau gas karbida yang di udara akan tereduksi oleh gas hidrogen menjadi etilena. Yang kelima adalah inhibitor. Inhibitor merupakan zat pengatur tumbuh yang berperan dalam penghambatan proses biokimia dan proses fisiologis bagi aktivitas keempat enzim ZPT di atas. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.